Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zakia dengan NIM 2019-264. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohati Novianti dengan NIM 2019-228. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap harta benda, di mana tindak pidana ini terdapat beberapa unsur, yaitu ada unsur subjektif dan juga unsur objektif. Kalau unsur subjektif sendiri adalah unsur yang berasal dari diri si pelaku, jadi kayak pengetahuan, niat, kemudian rasa takut, ada juga kesengajaan atau kesalahan, ada juga itu. Terus apalagi ya? Itu sih, kalau subjektif memang dia di dalam dirinya si pelaku. Iya, dari diri si pelaku. Kalau objektif apa Zakia? Kalau objektif ini adalah perbuatan yang di luar dari diri si pelaku. Contohnya adalah perbuatannya dia melawan hukum. Dalam tindak pidana ini, tindakan yang melawan hukum adalah tindakan yang melanggar pasal-pasal dalam KUHP gitu. Jadi Perbuatannya gitu ya. lebih ke perbuatannya si pelaku itu. Kalau objektif itu intinya adalah dititik beratkan kepada perbuatannya si pelaku dalam melanggar hukum. Nah, terhadap harta benda itu terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah pencurian. Pencurian dalam KUHP tertulis dalam pasal 362, 363, kemudian 364, 365, 366 dan 367. Pasal 362 ini adalah pencurian biasa. Pencurian biasa ini unsur objektifnya adalah mengambil barang. Unsur objektifnya adalah mengambil barang dan objeknya adalah barang milik orang lain gitu. Kalau subjektifnya nih, orang ini dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dalam dirinya, yaitu dia menginginkan suatu barang dan dia akhirnya mengambil barang itu dengan sengaja tanpa ada kehendak dari si punya barang. Itu pasal 362, pencurian biasa. Kemudian dalam pasal 363 ini terbagi menjadi 5 butir. 5 butir ini adalah yang pertama pencurian ternak. Pencurian ternak ini seperti hewan ternak ya, sapi, ayam, kambing, seperti itu. Kemudian ada yang pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan atau bisa disebut dengan bencana alam, dan juga ada kerusuhan di suatu tempat. Kemudian ada pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau pelakunya adalah tidak hanya 1 orang, yaitu bisa dikatakan dia melakukan pencurian itu dengan berkelompok. Kemudian ada pencurian yang masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan. Masuk ke tempat ini yaitu ada seseorang, dia memasuki suatu bangunan atau tempat itu milik orang lain dan dia bermaksud untuk melakukan pencurian di suatu bangunan tersebut, seperti itu. Kemudian pasal 364 ini adalah perbuatan yang sudah diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 itu, dan masuk pada pasal 365. Pasal 365 ini adalah pencurian dengan pemberatan. Mengapa pemberatan? Karena di sini ada tindak kejahatan berupa pengancaman dan penganiayaan terhadap korban. Dan ini terbagi menjadi 4 butir. Dan pasal 365 ini atau pencurian dengan pemberatan ini diberi hukuman lebih berat dari pasal 362 dan 363 karena ada tindakan penganiayaan, pengancaman dan juga pengetahuan si pelaku untuk melakukan tindakan pencurian tersebut. Nah, dalam butir pertama ini pencurian dengan kekerasan. Kemudian yang butir kedua ini dilakukan pada malam hari dan dia juga melakukan pencurian ini dengan menganiaya si korban atau mengancam juga. Kemudian yang kedua ini lebih dari 1 orang atau dia berkelompok untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian yang ketiga ini dia menggunakan alat bantu untuk istilahnya membobol atau membuka suatu bangunan atau tempat untuk melakukan pencurian. Dan yang keempat ini dari tindakan si pelaku menyebabkan luka-luka berat kepada korban pencurian. Kemudian ada pasal 366. Pasal 366 ini adalah isi dari pasal 362, 363 dan 365. Dan yang 367 ini juga pasal pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kekerasan, tetapi dia khusus pelakunya ini jika ada hubungan sedarah atau saudara. Yang butir pertama, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan. Jadi yang dilakukan jadi tindakannya itu adalah dibantu oleh suami atau istri dari si pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Keluarganya gitu ya? Keluarganya. Kemudian yang kedua ini, jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sederhana atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang lain itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Dan yang ketiga ini, jika menurut lembaga materialkah kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung sendiri, maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Intinya kejahatan, tindakan kejahatan, pencurian dan kekerasan atau pencurian saja yang dibantu oleh kerabat, seperti itu.
Kemudian ada pasal penggelapan. Pasal 372, 373, 374, 375, 376, 377. Penggelapan ini, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jadi penggelapan ini adalah suatu tindak pidana dia memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan sengaja dan melawan hukum. Jadi contohnya ketika ada, misalnya saya memiliki handphone dan handphone saya pinjamkan ke teman saya dan kemudian teman saya ini membawa lari dengan maksud untuk memiliki handphone saya, itu masuk kepada pasal 372 yaitu penggelapan. Kemudian pasal 373 ini perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila digelapan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi yang pasal 373 ini lebih ke sanksi yang lebih ringan jika ada aspek tertentu atau ada kondisi tertentu, jika barangnya ini harganya di bawah standar dari undang-undang ini dan bukan hewan ternak. Dan pasal 375 ini penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk simpan atau yang dilakukan oleh wali pengampun, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya, selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ini penggelapan yang dilakukan oleh badan hukum dan individu seperti itu. Jadi ada hubungan antara individu yang selaku subjek hukum dengan badan hukum. Kemudian pasal 376 ini ketentuan dalam pasal 367, maksud saya mohon maaf 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Intinya pasal 367 ini 376 ini dia berbicara tentang pasal penggelapan itu sendiri. Dan kemudian pasal 377 ini adalah dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4. Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencairan, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencairan itu. Itu lebih ke ini sih, kalau yang pasal 377 ini lebih ke kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara tentang penggelapan. Oke, kemudian di tindak pidana terhadap harta benda itu ada juga bab yang mengatur tentang pemalsuan. Yang pertama ini pemalsuan mata uang dan uang kertas yang diatur di pasal 244. Nah, pasal 244 ini unsur objektifnya adalah ada meniru dan juga memalsu, itu adalah objektifnya. Kemudian objeknya sendiri yaitu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Jadi dia sudah punya niatan gitu, punya maksud sendiri untuk memalsukan mata uang atau uang kertas tersebut. Jadi di pasal 244 ini diterapkan ketika pelaku itu adalah orang yang memalsukan mata uang atau uang kertas tersebut. Kemudian kalau di pasal selanjutnya itu pasal 245, di sini tuh lebih ke yang mengedarkan. Jadi unsur subjektif di pasal 245 ini adalah dengan maksud, sama dia ada maksud atau ada kesengajaan. Kemudian kalau unsur objektifnya adalah mengedarkan dan objeknya sendiri itu adalah sama, mata uang atau uang kertas. Bedanya kalau di pasal 244 ini orang yang memalsukan mata uangnya, sedangkan kalau di pasal 245 ini diterapkan ketika orang tersebut mengedarkan dan juga sekaligus menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu gitu. Kemudian kalau di pasal 246 ini barang siapa mengurangi nilai mata uang dan lain-lain. Jadi kalau di pasal 24 ini tentang merusak uang. Jadi unsur objektifnya adalah mengurangi, sedangkan objeknya sendiri itu adalah nilai mata uang, Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud ya. Jadi dia pasti sudah ada maksud. Kalau sudah mengurangi pasti ada maksud kan. Jadi kalau di pasal 24 ini diterapkan ketika orang tersebut yang pelaku ini adalah orang yang merusak atau mengurangi nilai mata uang. Sedangkan kalau di pasal 247 adalah pelaku ini yang mengedarkan uang rusak tersebut, uang yang kalau yang tadi itu yang diatur di pasal 246. Kalau dia mengedarkan, maka yang diterapkan adalah pasal 247 karena di sini unsur objektifnya adalah mengedarkan, kemudian objeknya sendiri adalah mata uang yang dikurangi nilainya. Jadi gitu. Terus selain mengedarkan, dia juga bisa unsur objektifnya ada juga menyimpan atau memasukkan ke Indonesia. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan sengaja, jadi kesengajaan atau halus ya. Kemudian kalau di pasal 249 ini tentang mengedarkan uang palsu yang selain dari yang disebutkan di pasal 245 dan juga pasal 247. Kemudian unsur objektifnya adalah mengedarkan dan objeknya adalah mata uang yang tidak asli.
dipalsu atau dirusak. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan sengaja atau kesengajaan. Kemudian di pasal 250 ini yaitu tentang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk memalsukan uang. Jadi dia punya persediaan bahan atau benda untuk memalsukan uang tersebut. Jadi di sini unsur objektifnya adalah membuat, mempunyai. Kemudian objeknya sendiri adalah bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru gitu kan. Terus kemudian unsur subjektifnya adalah dengan sengaja atau kesengajaan. Kemudian ada juga di pasal 251 nih. Kalau di pasal 251 ini dia mengatur tentang menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang. Jadi unsur objektif di pasal 251 ini ada menyimpan, kemudian memasukkan, dan objeknya sendiri adalah keping-keping atau lembaran-lembaran perak gitu. Jadi bedanya pasal 251 ini di objeknya. Jadi yang kan kalau tadi itu kan dibahasnya tentang mata uang kan ya, uang kertas atau seperti itu. Kalau di pasal 251 ini yang objeknya adalah keping-keping atau lembaran-lembaran perak. Jadi ini diterapkan kalau yang di kalau objeknya adalah keping-keping atau lembaran-lembaran perak. Kemudian pemalsuan juga ada pemalsuan pada materai dan merek yang diatur di pasal 253. Di mana pasal 253 ini unsur objektifnya adalah meniru, memalsu, dan objeknya adalah materai yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi dipalsukan gitu kan. Kemudian objeknya selain materai juga ada tanda tangan di pasal 253, dan unsur subjektifnya sendiri adalah dengan maksud. Jadi ada maksud sendiri. Kemudian kalau di pasal 254, barang siapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek negara yang dipalsukan atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang dipalsukan atau memalsu mereka atau tanda yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu. Jadi kalau di pasal 254 ini yaitu membubuhi. Unsur objektifnya adalah membubuhi dan objeknya adalah barang-barang emas atau perak. Kemudian ini pasal 254 ayat 1 ya, dan unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Begitu. Kalau di ayat 2-nya subjektifnya sama dengan maksud, cuma bedanya di sini adalah objeknya, yaitu dengan menggunakan cap yang asli. Kemudian kita lanjut di pasal 255 ya. Oke. Kalau di pasal 255 ini sama kayak di pasal 254, cuma objeknya aja yang beda. Kalau di pasal 255 itu kan yang dibubuhi adalah barang-barang emas atau perak. Kalau di pasal 255 ini yang dibubuhi adalah tanda barang yang wajib ditera. Jadi objeknya adalah barang yang wajib ditera. Kalau misalnya contohnya nih ada orang yang membubuhi barang yang seharusnya itu wajib ditera dengan dengan tanda tera yang palsu, maka pasal 255 ini yang berlaku. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud atau dia ada maksud gitu. Oke, kemudian pasal 256 tentang pemalsuan materai dan merek itu ada unsur objektifnya. Yang pertama itu ada membubuhi. Kemudian objeknya adalah merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255. Kemudian unsur subjektifnya sendiri adalah dengan maksud. Jadi kalau di pasal 256 ini syarat diterapkannya pasal ini adalah yang dibubuhi itu adalah merek lain yang tidak disebutkan di pasal 254 dan 255 begitu. Dan kemudian di pasal 256 ini dia ada maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli atau asli dan tidak palsu. Kemudian kalau di pasal 257 ini tentang unsur objektifnya adalah memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia. Kemudian objeknya sendiri itu ada materai, tanda atau merek yang asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, atau benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah materai. Kemudian pasal 258. Sedangkan kalau di pasal 258 ini, barang siapa memalsu ukuran atau takaran anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Jadi pasal 258 ini adalah unsur objektifnya adalah memalsu, kemudian objeknya sendiri adalah ukuran atau takaran anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Jadi dia punya maksud, yang objeknya sendiri adalah takaran anak timbangan atau timbangan. Kemudian di pasal 259 ini unsur objektifnya adalah menghilangkan, sedangkan objeknya sendiri adalah tanda akhir pada barang yang ditera. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Jadi kalau syarat diterapkannya pasal 259 ini adalah apabila yang dihilangkannya itu tanda akhir pada barang yang ditera gitu loh. Jadi dan maksud dari
niat dari pasal 259 ini, pelaku itu berniat untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tidak diakhir begitu. Kemudian di pasal 260 ini ayat 1 ada barang siapa pada materai pemerintah Indonesia yang telah dipakai menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah materai itu belum dipakai. Jadi kalau di 260 ini unsur objektifnya adalah menghilangkan dan objeknya itu adalah cap. Cap ini cap yang digunakan untuk yang pada materai pemerintah Indonesia. Jadi objeknya adalah cap. Kemudian unsur subjektifnya sendiri adalah dengan maksud. Kemudian pemalsuan, di bab pemalsuan juga ada pemalsuan terhadap surat, di mana diatur pada pasal 263 sampai pasal 276. Di pasal 263 ini membahas tentang orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat. Unsur objektifnya ada membuat kemudian memalsukan surat, dan objeknya sendiri adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Kalau di pasal 264 sendiri, pemalsuan surat-surat itu dapat ancamannya lebih berat lagi jika surat-surat yang dipalsukan itu adalah misalnya akta atau otentik, surat ulang atau sertifikat utang, kemudian surat zero, kemudian talon atau tanda bukti dividen, kemudian surat kredit. Nah, jadi di pasal 264 ini lebih diberatkan lagi. Kemudian kalau pasal 266 ini unsur objektifnya adalah memasukkan, kalau objeknya sendiri adalah keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Jadi kalau di pasal 263 ini syaratnya adalah memalsukan surat, kemudian kalau di pasal 266 ini memasukkan keterangan palsu. Kemudian kalau di pasal 267 itu adalah seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan jadi pasal 267 ini adalah unsur objektifnya adalah memberikan dan objeknya sendiri adalah surat keterangan, dan yang subjeknya ini adalah seorang dokter. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Jadi di pasal ini itu yang syarat diterapkannya pasal ini adalah subjeknya atau pelakunya sendiri adalah seorang dokter yang pertama, kemudian ada kesengajaan, dan yang tujuannya adalah memberikan surat keterangan palsu. Kemudian di pasal 268 ini bedanya sama pasal 267. Kalau di pasal 268 ini yang membuat surat keterangan dokter palsu adalah orang lain, jadi dia tidak harus dokter gitu. Sedangkan kalau di 67 itu syaratnya harus dokter. Kalau di 268 itu tidak ada syarat orang ini harus dokter, dan unsur objektifnya adalah memalsu. Kemudian yang objeknya adalah surat keterangan dokter, kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Pasal 269 ini unsur objektifnya adalah memalsu, dan objeknya adalah surat palsu atau surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Jadi kalau dapat diterapkannya pasal ini itu jika yang dipalsukan itu adalah surat-surat yang tertera dalam pasal ini, seperti surat tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, dan lain-lain. Kemudian pasal 270. Kalau pasal 270 ini unsur objektifnya adalah ada membuat dan memalsukan sama. Kemudian menyuruh. Objeknya adalah surat palsu, pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Jadi bedanya dengan pasal-pasal yang sebelumnya adalah beda di objeknya sendiri. Kalau yang di pasal sebelumnya ada objeknya adalah surat keterangan dokter palsu, kalau di 270 ini objeknya adalah yang dipalsukan itu pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, dan lain-lain. Kemudian di pasal 271 unsur objektifnya adalah memalsukan sama kayak di pasal-pasal sebelumnya. Kemudian objeknya sendiri adalah surat pengantar bagi kerbau atau sapi, Lebih ke hewan ternak ya berarti. sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Dapat diterapkannya pasal ini ya sesuai dengan objeknya sendiri. Jadi dia membuat surat pengantar palsu bagi kerbau atau sapi. Jika pelaku tersebut memasukkan surat pengantar tersebut, maka baru dapat diterapkannya pasal 271 ini. Kemudian di pasal 274 unsur objektifnya ada membuat, memasukkan sama aja. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Objeknya sendiri adalah surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya. Jadi bedanya di sini adalah objeknya masing-masing. Jadi syarat diberlakukannya pasal 274 ini apabila surat yang dipalsukan itu adalah surat tentang keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya. Penadahan, penerbitan, dan pencatatan. Ini tertulis dalam KUHP pasal 480, 481, 482, 483, 484, dan 485. 480 ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah.
barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Jadi di sini unsur objektifnya ini adalah barang siapa membeli, menyewa, dan lain sebagainya itu. Dan kemudian unsur subjektifnya yaitu yang diketahui atau sepatutnya. Jadi ada seseorang ini membeli barang curian, itu adalah bisa dimasukkan dalam pasal ini, yaitu pasal penadahan, karena dia dengan sengaja membeli barang hasil curian seperti itu. Kemudian ada pasal 481, ini juga tentang penadahan. Tapi di sini dengan sengaja untuk membeli, menukar, menerima gadai atau menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi di sini lebih berat karena di pasal 481 ini sudah diketahui secara jelas dan konkret bahwasannya barang yang dibeli atau disimpan atau disembunyikan itu adalah benar-benar barang dari hasil pencurian yang sudah terbukti sangat konkret seperti itu. Kemudian pasal 482 atau 482 yaitu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900 jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh dari salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam 364, 373, dan 379. Intinya juga pasal ini berbicara tentang penadahan atau istilahnya tuh dia membeli, menyembunyikan, dan lain sebagainya sesuai dengan nilai barang yang diketahui barang tersebut adalah barang hasil curian. Kemudian pasal 483, barang siapa menerbitkan suatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500 jika si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya. Kemudian penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku tak dapat dituntut atau menetap di luar di Indonesia. Jadi pasal 483 ini lebih ke unsur objektifnya itu menerbitkan suatu tulisan atau sesuatu gambar. Jadi seperti media cetak seperti itu atau media internet yang berhubungan dengan tulisan atau gambar seperti itu. Tetapi kalau internet lebih spesifikasinya bisa dilihat di Undang-Undang ITE. Tetapi kalau yang di pasal 483 ini ya seperti buku atau media cetak lainnya seperti itu. Kemudian pasal 484, barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500 jika orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya. Kemudian pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia. Dan pasal 485 ini, jika sifat tulisan atau gambar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal di atas hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. Jadi delik dari kejahatan di pasal 485, 484, dan 483 ini adalah deliknya aduan. Aduan ini jika ada orang yang merasa dirugikan atas pencetakan tulisan atau gambar bisa dituntut pasal 483, 484 seperti itu. Tergantung dengan unsur-unsur pidana yang di dalam suatu tindakan itu seperti itu. Oke, kemudian kita akan masuk di bab tentang pemerasan dan pengancaman, di mana pada bab ini diatur dalam pasal 368 sampai pasal 371. Di pasal 368 sendiri unsur objektifnya adalah memaksa dengan kekerasan, kemudian ancaman kekerasan, dan objeknya sendiri adalah barang. Jadi untuk memberikan barang sesuatu itu adalah objeknya sendiri di sini adalah barang. Di mana barang ini adalah yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. Yang sebabnya supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang, dan unsur subjektifnya sendiri adalah dengan maksud. Kemudian di pasal 369 barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kegunaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud, jadi dia punya maksud sendiri. Kemudian unsur objektifnya adalah ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan. Jadi di sini unsur objektifnya adalah ancaman.
kemudian memaksa, dan untuk kegunaannya itu untuk buat utang atau hapuskan piutang. Jadi bedanya pasal 368 dengan pasal 369 ini. Kalau di pasal 368 ini dapat diterapkan pasal ini karena orang tersebut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang tersebut. Jadi dia tuh ada kekerasan, ada ancaman dengan kekerasan. Misal nih orang itu sudah bawa menggunakan, meskipun tidak sampai melakukan kekerasan fisik, tapi dia sudah ada ancaman, misalnya membawa pisau atau gimana, itu sudah termasuk ancaman kekerasan. Jadi itu bisa diterapkannya pasal 368. Tapi jika orang tersebut hanya menggunakan ancaman dengan lisan ataupun tulisan, dengan ancamannya itu untuk membuka rahasia ataupun yang lainnya, itu masuk di pasal 369. Bedanya itu hanya di ancamannya saja. Kalau di 368 dia menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik, tapi kalau pasal 369 ini menggunakan ancaman dengan pencemaran nama baik secara lisan maupun tulisan begitu. Kemudian yang terakhir adalah bab tentang menghancurkan atau merusak barang yang diatur di pasal 406 sampai pasal 413, di mana di pasal 406 ini unsur objektifnya adalah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, kemudian menghilangkan. Dan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja atau kesengajaan. Objeknya sendiri itu adalah barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Jadi di sini tuh dapat diberlakukannya pasal 406 ini, syaratnya adalah yaitu tadi orang tersebut melawan hukum dengan cara menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dinilai, tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang tersebut yang seluruh atau sebagiannya itu punya orang lain. Bedanya kalau di pasal 408, pasal selanjutnya itu orang tersebut menghancurkan, merusak, atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta. Jadi objeknya itu adalah bangunan-bangunan kereta, telegram, telepon, atau listrik, di mana bangunannya ini digunakan untuk keperluan umum. Sedangkan unsurnya sendiri, kalau unsur objektifnya itu adalah menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai, sama seperti di pasal 406, objeknya juga unsur objektifnya juga dengan sengaja. Bedanya hanya di objeknya sendiri. Kalau yang 406 syaratnya adalah sebagian milik orang lain atau sepenuhnya, kalau 408 ini adalah milik keperluan umum gitu, objeknya saja baru diberlakukan pasal ini. Kemudian kalau di pasal 409 ini bedanya adalah dengan 406 dan 408. 409 ini bukan dengan sengaja, tapi dia itu dengan kesalahan atau kealpaan. Jadi unsur subjektifnya adalah kesalahan atau kealpaan. Sedangkan unsur objektifnya adalah dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tak dapat dipakai. Jadi itu bedanya. Kemudian di pasal 410, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sama seperti di pasal-pasal sebelumnya, unsur subjektifnya adalah dengan sengaja atau kesengajaan, kemudian unsur objektifnya adalah menghancurkan dan membikin tak dapat dipakai. Cuma objeknya yang berbeda, yaitu suatu gedung atau kapal yang gedung atau kapal ini adalah sebagian milik orang lain atau seluruhnya adalah milik orang lain. Jadi syaratnya dapat diterapkan pasal ini adalah itu. Kemudian di pasal 411, ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Dan yang terakhir adalah pasal 412. Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang dirumuskan pasal 407 ayat pertama. Dapat diterapkannya pasal ini syaratnya adalah yaitu tadi berkelompok atau dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.